Halo teman-teman, perkenalkan saya Nabila Zulfasadari. Di video kali ini kita akan belajar mengenai cara terbaik dalam menghadapi dan merespon komplain customer dalam bisnis. Menghadapi komplain customer memang bukanlah hal yang mudah. Lebih tepatnya tidak kenal waktu dan tidak akan berakhir. Tidak peduli seberapa besar dan suksesnya bisnis kalian pasti akan memiliki beberapa persen orang yang tidak akan merasa senang dan puas terhadap apa yang kalian lakukan. Ini adalah kenyataan bagi seorang pembisnis, dan kita juga harus siap menghadapi komplain customer yang akan datang kapan saja. Penasaran kan apa saja cara-caranya? Oleh karena itu, mari kita simak videonya. Yang pertama adalah persiapan untuk komplain, diskusikan dan bicarakan dengan tim. Waktu terbaik untuk mencari tahu bagaimana cara menanggapi komplain customer adalah sebelum komplain itu terjadi. Kalian bisa bicarakan tentang skenario untuk menghadapi komplain customer dengan staf kalian. Bentuk skenarionya bisa berupa email kemarahan, daftar konflik, dan permintaan diskon untuk memastikan respon perusahaan kalian bisa disampaikan secara konsisten dan percaya diri. Tidak ada customer yang bisa diyakinkan kalau respon yang mereka terima seperti saya tidak tahu, saya tanyakan dulu ke bos saya. Itu merupakan contoh hal kecil tetapi bisa menjadi hal yang besar untuk perusahaan kalian. Yang kedua, temukan komplain sebelum mereka menemukan kalian. Biasanya, customer cenderung untuk menyampaikan komplain mereka secara online sebagai jalan terakhir kalau misalkan perusahaan menanggapi secara tidak baik dan melakukan public shaming terhadap perusahaan kalian. Pastinya, kalian tidak inginkan hal itu terjadi pada perusahaan kalian. Jadi, yang bisa kalian lakukan adalah cantumkan alamat email atau nomor telepon perusahaan pada setiap platform yang kalian gunakan untuk bisnis kalian. Ini akan memudahkan customer untuk menghubungi kalian dan menyampaikan komplain atau memberikan feedback atas produk atau service yang mereka gunakan dari perusahaan kalian. Lebih bagus lagi, kalian menjadi pihak pertama yang memulai obrolan mengenai komplain dengan mengirimkan email pasca pembelian survei kepada para customer. Yang ketiga adalah merespon komplain. Jangan tinggalkan mereka pada kondisi menggantung. Menurut survei dari Placer Performance Solutions, yaitu sebuah perusahaan yang berfokus pada customer service training, lebih dari 85% customer berpikir bahwa perusahaan harus merespon email dalam jangka waktu 1 jam. Survei lain dari Social Media Research Project, The Social Habit juga menyebutkan 42% dari customer berpikir mereka akan mendapatkan respon cepat dalam jangka waktu 1 jam di sosial media. Kalau kalian butuh waktu beberapa hari untuk melakukan investigasi tentang komplain dari customer, sampaikanlah hal tersebut pada customer saat itu juga, bukan setelah beberapa hari mereka melakukan komplain. Dan kalau kalian tidak bisa memberikan respon secara cepat, pertimbangkan saja untuk menggunakan respon otomatis. Yang keempat, dengarkan dan minta maaf. Langkah pertama yaitu dengarkan experience dari mereka secara keseluruhan. Langkah kedua yaitu meminta maaf. Jay Baer, Digital Marketing Strategist, mengatakan bahwa bisnis itu harus mengatasi serta menghadapi komplain customer. Ia juga melanjutkan, saya tidak mengatakan kalau customer itu selalu benar, tetapi saya menyarankan kalau customer itu harus didengar. Kalian tidak perlu mengaku bersalah atas setiap kesalahan atau komplain yang disampaikan oleh customer. Tapi, kalian harus mempertimbangkan sudut pandang customer. Dengarkan mereka tanpa menginterupsinya. Pastikan kalau kalian paham mengapa customer kecewa, walaupun sebenarnya kalian tidak setuju dengan mereka. Mungkin kalian tidak merasa menyesal soal customer yang tidak suka dengan produk kalian, tapi kalian bisa meminta maaf kepada mereka atas pengalaman mengecewakan yang mereka rasakan.
Tindakan yang simpel seperti mendengarkan dan meminta maaf bisa menjadi terapi yang cukup menyelesaikan masalah. Peneliti dari University of Nottingham di United Kingdom melakukan sebuah studi dengan 2 grup dari customer eBay yang memberikan feedback negatif. Untuk menarik kembali komentar negatif, satu grup ditawari permintaan maaf karena keterlambatan produsen. Sementara grup lain ditawari sejumlah kecil uang. Hasilnya, kata maaf yang simpel terbukti lebih berharga dibandingkan uang tunai. 45% dari partisipan mengangkat kembali komentar negatif mereka setelah menerima permintaan maaf. Sementara, hanya 23% dari mereka menerima kompensasi uang tunai. Yang terakhir adalah fokus pada solusi. Setelah kalian mendengarkan komplain dari customer dan meminta maaf, kalian bisa menawarkan penjelasan. Yang perlu kalian ingat adalah keep it short. Semakin kalian banyak bicara, semakin besar kemungkinan kalian menciptakan peluang untuk memulai argumen lain. Maka, geser pembicaraan dari masalah dan arahkan pada solusi. Dengan menjelaskan tindakan yang kalian ambil, kalian menunjukkan kepada customer bahwa kalian menghargai feedback dari mereka dan mempertimbangkannya dengan serius. Kalau bisa, berikan customer Anda dorongan untuk melakukan pembelian di masa yang akan datang. Ibaratkan seperti ini. Jika sebuah restoran menyelesaikan komplain dengan mengurangi bill, customer masih mungkin meninggalkan kesan negatif untuk servisnya. Solusinya, pihak restoran bisa memberikan hadiah berupa voucher makan. Tujuannya bukan hanya mendorong customer untuk datang kembali, tetapi juga menambah customer dan memberikan kesan yang baik terhadap restoran. Menghadapi komplain customer bisa membuat kalian stres, tidak nyaman, memakan waktu, dan bisa jadi menyebalkan. Tapi tetap saja, kalian harus bersyukur dan berterima kasih karena para customer mau menyampaikan komplainnya. Karena tidak seperti 96% customer yang merasa tidak puas, 4% dari mereka bersedia untuk menyediakan waktu dan energinya untuk menyampaikan komplain kepada kalian. Ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan bisnis kalian. Dengan berbicara dan menyampaikan komplain, mereka pasti menginginkan sesuatu di dalamnya. Dan kalian harus jeli melihat hal tersebut. Sekali lagi, berterima kasih kepada feedback dari customer, sekalipun yang kalian terima adalah feedback negatif. Tanpa hal itu, kalian tidak akan tahu bagaimana memberikan pelayanan yang baik yang akan membuat mereka datang kembali. Nah, segitu saja tips-tips dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semangat untuk kita semua. Tidak boleh pantang menyerah, oke? Dadah!